Oke, SNI 032847/2013 ini adalah SNI yang mengatur tentang peraturan bangunan gedung yang terbuat dari beton bertulang. Nah, di situ juga mengatur agregat, terkait agregat, yaitu disyaratkan bahwa ukuran agregat tidak melebihi dari 1/5 kalinya jarak terkecil antara bidang samping cetakan. Jadi kalau adik-adik lihat ketika pembuatan beton ya, balok beton, ini dipotong itu kan dibuat cetakan seperti ini ya. Ini pakai papan, kemudian ada kayu, kemudian ditahan seperti ini. Nah, di sini ada tulangannya, ya kan? Di sini ada tulangannya, kemudian diikat, kemudian dicor ke sini ya. Nah, cetakan ini cetakan kanan dan kiri. Nah, ini jaraknya 1/5, tidak lebih besar dari 1/5-nya jarak antar cetakan ini. Kemudian 1/3 kali tebal pelat. Pelat itu yang lantai. Kalau adik-adik di gedung bertingkat itu kan ada lantai 2, 3 dan seterusnya. Nah, di situ ada pelat. Pelat intinya adalah bidang yang horizontal. Itu pelat. Bebannya seperti ini arahnya. Jadi bebannya tegak lurus dengan bidang pelatnya. Nah, ukuran agregat itu tidak boleh 1/3 kalinya tebal pelat. Kalau misalkan ukuran pelatnya tebalnya 12 cm, 1/3-nya itu kan berarti 4. Nah, berarti tidak boleh melebihi 4 cm. Gitu. Kemudian 3/4 kali jarak bersih antara tulangan, jaring kawat baja, bundel tulangan, tendon, dan bundel tendon prategang. Intinya tidak boleh melebihi dari 3/4 kali jarak apapun itu yang menyangkut terkait tulangan. Misalkan jarak antar tulangan, kemudian jarak antar tulangan prategang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi agregat dan tujuan pencampuran agregat dan pasir. Agregat itu fungsinya sebagai bahan pengisi ya, Dek. Di sini. Dia fungsinya sebagai bahan pengisi. Agregat kasar dan halus dicampur agar kepadatannya tinggi. Jadi kalau agregat kasar itu dimasukkan ke suatu wadah ya, kemudian digetar-getarkan atau diongklok-ongklok gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, kira-kira kan kayak gini ya kalau udah padat ya. Nah, sela-sela antar agregat kasar itu kan masih ada rongga. Nah, rongga-rongga ini diisi oleh agregat halus atau pasir. Jadi nanti lama-lama tidak ada rongga lagi itu karena sudah padat. Nah, ini semua diisi pakai pasir. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti masih ada rongga lagi yang lebih kecil, yaitu rongga-rongga antar pasir. Itu rongga juga nanti diisi oleh campuran air dan semen. Gitu, teknisnya seperti itu. Nah, kemudian kepadatan tinggi berarti, kalau kepadatan betonnya tinggi berarti persentase volume butirannya besar. Dan persentase volume pori antar agregatnya kecil. Jadi maksudnya, kalau kepadatan dari satu beton itu dibilang tinggi, itu kalau volume agregatnya besar, kemudian kalau volume pori antar agregat itu kecil. Volume pori itu ya volume rongga-rongga antar agregat ini. Kalau itu kecil ya berarti kepadatannya besar, seperti itu mudahnya. Kemudian kualitas agregat itu bisa dinilai dari kekuatannya, daya tahannya, bentuk permukaannya, kebersihannya, dan gradasinya. Nah, itu nanti 5 hal ini nanti akan mengaruhi sifat mekanis dari beton yang dihasilkan. Syarat agregat halus atau pasir. Menurut PBI,
atau peraturan beton Indonesia, agregat halus harus memenuhi syarat sebagai berikut. Harus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras, dan bersifat kekal. Kekal itu maksudnya tidak hancur ya, Dek. Bukan kekal itu hidup ada terus sampai sepanjang masa itu enggak juga. Artinya pokoknya teguh lah, tidak hancur oleh pengaruh cuaca dan temperatur seperti terik matahari, hujan, dan lain-lain. Jadi intinya dia harus kokoh, dia harus tetap teguh dan tetap intinya enggak gampang lapuk lah gitu. Kemudian tajam dan keras gitu. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% berat kering. Apabila kadar lumpur lebih besar dari 5%, maka agregat halus harus dicuci bila ingin dipakai untuk campuran beton, atau bisa juga digunakan langsung, tetapi kekuatan beton akan berkurang 5%. Gitu deh. Jadi agregat halus itu kan cenderung bercampur dengan lumpur ya. Jadi tolong dibedakan antara pasir dan lumpur. Kalau pasir itu kasar butirannya, tapi kalau lumpur itu halus sekali, saking kecilnya. Jadi makanya lumpur itu licin. Jadi kalau adik-adik kok lewat di jalan yang ada lumpur basahnya, itu cenderung kepleset. Tapi kalau adik-adik lewat di jalan yang ada pasir basahnya, ya kepleset tapi kecenderungannya lebih membahayakan yang lumpur ya. Gitu. Nah, jadi kalau ada lumpur ini nanti efeknya terhadap beton tuh kurang baik. Makanya dibatasi tidak boleh lebih dari 5% kandungan lumpurnya dari agregat halus. Kalaupun tidak bisa dikurangi, artinya tetap 5%, ya tidak apa-apa, tapi konsekuensinya nanti kekuatan betonnya akan berkurang 5%. Gitu. Kemudian agregat halus tidak boleh mengandung bahan organik atau zat hidup terlalu banyak. Ini bisa dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrams-Harder dengan larutan NaOH3. Abrams-Harder ini metode pengujian apakah agregat halus ini seberapa kandungan bahan organiknya, yaitu dengan mencampur larutan NaOH 3%. Kemudian agregat halus harus terdiri dari butiran yang beraneka ragam besarnya atau bergradasi. Kenapa seperti itu? Nah, dibayangkan saja deh, kalau misalkan kita punya agregat kok ukurannya seragam ya, itu nanti kan rongganya akan besar. Misal, nih, kayak gini, segini semua gitu ya. Nanti rongganya akan besar deh. Tapi kalau kita punya bergradasi atau beraneka warna, beraneka ragam ukuran, yaitu yang kecil-kecil nih bisa mengisi rongga gitu kan. Jadi rongganya akan kecil nanti hasil akhirnya gitu. Pengertian gradasi. Gradasi atau susunan butir adalah distribusi dari ukuran agregat. Distribusi ini bervariasi, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gradasi sela, gradasi menerus, dan gradasi seragam. Untuk mengetahui gradasi tersebut dilakukan pengujian melalui analisa ayak atau analisa saringan sesuai dengan standar dari BS 812, ASTM C33, C136, ASTO T26 maupun SNI. Nah, ini yang saya ceritakan tadi sih. Yang saya ceritakan ini adalah saringan. Ini saringan ini yang disusun dari atas ke bawah dengan lubang paling besar ada di atas. Jadi satu bongkah atau satu sekop material itu masukkan ke sini yang paling atas. Kemudian nanti digetarkan. Nah, yang ukuran butirannya itu di bawah saringan ini ya dia akan turun terus. Nah, kalau nanti dipilah-pilah antar lapisan ini, hasilnya akan jadi kayak gini deh. Ini yang tertahan di saringan paling atas, ini yang saringan di bawahnya, ini saringan bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Ini kalau nggak salah ini bawahnya ini gitu. Jadi setelah ini selesai diayak, diambil satu persatu kemudian ditaruh ini dipisah-pisah gitu. Hasilnya akan seperti ini.
Nah, pengaruh gradasi pada beton. Pengaruh susunan butir terhadap sifat aduk beton segar adalah sebagai berikut. Mempunyai sifat mampu atau mudah dikerjakan atau sifat workability. Kemudian mempengaruhi sifat kohesif campuran agregat, semen, dan air. Kohesif itu yang ikatan antar sesama partikel ya. Kemudian mempengaruhi keseragaman atau homogenitas adukan sehingga akan berpengaruh pada cara pengecoran dan pewadahannya. Kemudian mempengaruhi sifat segregasinya. Apa itu segregasi? Nanti kita bahas. Kemudian mempengaruhi hasil pekerjaan finishing permukaan beton dan adukan. Oke. Pengaruh susunan butir terhadap sifat aduk atau beton keras adalah mempengaruhi porositas. Ini yang saya katakan ya, berulang kali saya jelaskan. Porositas itu urusannya dengan rongga, Dik. Jadi ketika beton itu sudah jadi ya, sudah jadi silinder gitu kan. Nah, kalau interlocking atau saling mengusinya tidak baik, maka akan terbentuk rongga-rongga ya. Akan terbentuk rongga-rongga. Nah, rongga-rongga ini yang nantinya ketika beton mengeras akan menjadi titik lemah karena di situ isinya hanya udara gitu. Nah, itu yang isinya hanya udara itu nanti dianggap pori. Jadi yang dinilai di sini adalah porositasnya, apakah sudah memenuhi atau belum. Seperti itu. Kemudian berpengaruh terhadap sifat kedap air. Berpengaruh terhadap kepadatan yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi efeknya gradasi pada agregat itu nanti akan berefek pada semua hal ini. Ini adalah efek dari gradasi agregat.